Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dalam video Mind Mapping Ilmu Dakwah. Sebelum kita next, video ini dibuat guna memenuhi uji komprehensif ilmu dakwah. Tak kenal maka tak sayang. Dengan saya Lydia Safitri, NIM 180104010114, selaku mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan dosen penguji saya yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita langsung saja go to the next ke pembahasan yang akan kita bahas. Inilah dia mind mapping atau peta pikiran terkait dengan ilmu dakwah yang akan kita bahas. Pertama, ada definisi dakwah, baik secara etimologi ataupun terminologi. Yang kedua, hukum berdakwah dan dalil berdakwah. Yang ketiga, contoh-contoh kegiatan dakwah, khususnya terkait profesi saya sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu ada unsur-unsur dakwah. Langsung saja kita bahas yang pertama, definisi dakwah. Secara etimologis, menurut para ahli, bahwa kata dakwah berakar pada kata da'a, yad'u da'watan, yang artinya adalah mengajak, memanggil, menghimbau, atau menyerukan. Sedangkan menurut terminologis atau secara istilah, ada 3 pendapat yang saya ambil. Yang pertama, menurut Syekh Ali Mahfuz, bahwa dakwah Islam yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk atau hidayah, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Yakub, bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan bijak atau kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang ketiga, menurut Profesor Dr. Hamka, dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Dari pengertian tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dakwah adalah sebuah proses atau kegiatan menyeru, mengajak, memanggil, dan juga bisa mengingatkan serta menyebarluaskan ajaran agama, yaitu Islam, kepada seluruh umat manusia dengan tujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum dan dalil berdakwah. Mengenai hukum berdakwah, ada sebagian ulama yang menetapkannya sebagai fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada pula yang menetapkannya sebagai fardu ain. Dan mereka sama-sama mendasarkan pendapat tersebut pada dalil surah Al-Imran ayat 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Terjemahan dari Quran Surah Al-Imran ayat 104 yaitu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, kata minkum dalam ayat ini ada yang menganggapnya mengandung pengertian tab'id atau bagian sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Ada pula yang menganggapnya sebagai zaidah atau tambahan sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Dalam hal ini, menurut M. Nasir, kewajiban dakwah merupakan tanggung jawab kaum muslimin dan muslimah. Dan tidak boleh seorang muslim atau muslimah pun dapat menghindar diri daripadanya. Selain itu, menurut Toha Jahja Omar mengungkapkan bahwa hukum dakwah adalah wajib sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan إن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Terjemahan dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 yaitu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kewajiban dakwah menurut Toha Jahja pada ayat di atas didasarkan pada kata-kata ud'u yang diterjemahkan dengan ajaklah atau serulah, yaitu hukumnya fi'il amar. Menurut aturan usul fikih, fi'il amar menjadi perintah wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkannya dari wajib itu kepada sunnah dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh kegiatan dakwah, yang mana contoh-contoh ini sudah saya sesuaikan dengan profesi saya sebagai mahasiswa sekaligus sebagai masyarakat. 1. Dilihat dengan metode dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara komunikasi antar pribadi. Contohnya, menasihati teman, mengajak sholat, memberi pemahaman tentang Islam kepada teman, dan sebagainya. Yang kedua, dakwah bilisan atau dakwah melalui perkataan atau komunikasi. Contohnya seperti berpidato, berdialog tentang Islam ketika berada di kelas, atau speaking tentang agama. Yang ketiga, dakwah bilhal atau dakwah yang dilakukan melalui sikap atau perbuatan. Nah, contohnya seperti bersikap islami, menutup aurat, atau segera mendirikan sholat saat terdengar azan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dakwah bil qalam, yaitu metode dakwah melalui tulisan. Contohnya seperti membuat tulisan-tulisan islami atau artikel tentang Islam, membuat status di medsos tentang keagamaan, bahkan juga bisa membuat pamflet tentang dakwah. Yang terakhir, dilihat melalui dakwah bil hikmah atau dakwah yang dilakukan dengan bijak sesuai situasi dan kondisi di lingkungan yang ditempati. Contohnya, seperti di lingkungan saya, dikarenakan di lingkungan saya lebih banyak remajanya, sehingga saya bisa melakukan dakwah dengan kalimat-kalimat yang ringan dan juga konten-konten yang lebih modern yang disisipi dengan nilai-nilai agama. Setelah di pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu definisi dakwah, hukum dan dalil berdakwah, dan juga contoh-contoh kegiatan dakwah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang pertama yaitu dai, pelaku dakwah atau orang yang melakukan dakwah. Yang kedua, mad'u atau objek dakwah atau orang yang menerima dakwah. Yang ketiga yaitu madah, materi atau pesan dakwah. Yang keempat, thariqah, metode dakwah. Yang kelima yaitu wasilah atau media dakwah. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu atsar atau efek dakwah. Keenam unsur-unsur dakwah yang telah saya sebutkan tadi merupakan satu kesatuan yang menunjang jalannya proses dakwah. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka bisa dipastikan aktivitas dakwah mengalami yang namanya kecacatan. Sebagaimana anggota tubuh, apabila tidak berfungsi salah satu bagian, maka tubuh tersebut tidak sempurna sistemnya. Itu tadi pembahasan singkat dari saya terkait ilmu dakwah. Sebelum saya tutup video ini, jika kalian merasa video ini bermanfaat, maka silahkan like dan subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.